Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi nih di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Hello, kali ini di pembelajaran tema 8 atau tematik 5H kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi teks fiksi. Sebelumnya di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang teks non-fiksi. Sekarang kita akan membahas tentang teks fiksi. Ya, coba simak baik-baik. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari teks non-fiksi. Nah, kali ini kita juga akan membahas hal tersebut. Simak penjelasan berikut ini ya. Di pembelajaran kali ini, halaman 32 buku tematik 5H, kita akan mengerjakan peta konsep ya di halaman 32. Nah, coba lihat di sini ada teks yang berjudul Monyet dan Nelayan. Teksnya itu ada di halaman 31. Kalian bisa baca ya. Pahami baik-baik apa itu isi teksnya. Kemudian Ibu akan membahas atau menjelaskan tentang cara pengisian atau pengerjaan dari peta konsep tersebut. Coba kita lihat, sebelum ke peta konsep, lihat ada poin di atasnya. Nah, untuk dapat menjelaskan diagram atau peta konsep di bawah ini, kalian harus tahu yang pertama ada tema teks fiksi. Ingat, tema dan judul itu berbeda ya. Kalau judul itu Monyet dan Nelayan, sedangkan tema itu berarti menceritakan tentang apa, kisah apa, seperti itu. Jadi cangkupannya lebih luas daripada judul. Kemudian poin B, peristiwa pembuka teks fiksi. Nah, kembali lagi, teks fiksi dan teks non-fiksi itu ada 3 bagian, yaitu peristiwa pembuka, utama, dan penutup, atau bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, bagian awal disebut juga dengan peristiwa pembuka, baik teks fiksi maupun teks non-fiksi. Bagian tengah merupakan permasalahan utama, atau jika di dalam teks tersebut terdapat konflik, maka bagian tersebut merupakan bagian utama atau bagian tengah dari teks fiksi atau non-fiksi. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ada bagian akhir atau penutup dari teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini bagian B, C, sama D, poin B, C, D, itu merupakan 3 bagian dari teks fiksi atau non-fiksi. Kemudian yang E, alur yang digunakan dalam teks fiksi. Nah, teks fiksi di sini yaitu teks yang ada di halaman 31. Alur itu ada 2, yaitu alur maju dan alur mundur ya. Alur maju itu menceritakan kisah dari awal, kemudian sampai akhir endingnya seperti apa. Tetapi kalau alur maju berbeda dengan alur mundur. Alur mundur itu berarti alur atau cerita yang mengisahkan tentang bagian akhirnya dulu, baru bagian utama atau pembuka. Jadi kalau peristiwanya berurutan dari pembuka, utama, baru penutup, atau penutup ada di bagian akhir, berarti alurnya dipakai alur maju. Sedangkan kalau bagian penutup atau ending cerita, ya, kisah kesimpulan ceritanya ada di awal, kemudian mundur ya, kemudian peristiwa utama, lalu pembuka ada di akhir, berarti alurnya alur mundur. Contoh, alur mundur itu biasanya ada di cerita-cerita tentang seperti legenda atau sejarah atau cerita tentang yang berhubungan dengan hukum karma, misalkan cerita Hidayah deh yang familiar. Nah, film-film Hidayah, film-film yang berbau sejarah, legenda itu biasanya alur mundur. Kenapa? Karena mereka menceritakan peristiwa zaman dulu-dulu, kemudian dia menceritakan tentang sebab akibatnya dulu, seperti contohnya film Hidayah atau cerita Hidayah. Dia menceritakan tentang penyebabnya dulu atau endingnya dulu, dia akhirnya bakal dikutuk menjadi apa gitu, atau misalnya dia endingnya bakal bangkrut. Nah, nanti dia flashback
flashback, kemudian diceritakan kenapa sih dia bisa bangkrut. Nah, kemudian diceritakan zaman dulunya dia seperti itu, atau kenapa dia bisa kena karma. Nah, kemudian diceritakan, itu namanya alur mundur. Sedangkan kalau alur maju itu biasanya berurutan, dari kisah secara umumnya dulu, kemudian permasalahan, baru akibatnya di terakhir. Nah, kalau alur mundur, akibatnya di awal. Tapi kalau alur maju, akibatnya ada di akhir. Seperti itu. Ya, akibat itu berarti penutupnya ya, endingnya, kesimpulannya bagaimana. Nah, kalian bisa lihat di kolom yang atas, alur cerita yang digunakan, kalian bisa baca teks di halaman 31, itu termasuk alur maju atau alur mundur. Kemudian tema teksnya menceritakan tentang apa, kisah apa, seperti itu. Tulis di sini, kemudian peristiwa pembukanya, bukan berarti diisi paragraf 1, 2, 3, bukan ya, tapi kalian uraikan. Di peristiwa pembuka itu ada apa saja. Nah, menceritakan tentang apa, kemudian di peristiwa utama atau permasalahan utamanya tentang apa, membahas tentang apa. Kemudian penutupnya bagaimana. Jadi kalian uraikan dalam bentuk paragraf. Kalau kalian masih bingung cara menentukan paragraf peristiwa pembuka, utama, sama penutup, kalian bisa lihat cara mengidentifikasinya di halaman 12 dan 13. Ya, kalian buka lagi di halaman 12 dan 13, di situ ada contoh bacaan, kemudian ada uraian dari peristiwa pembuka, utama, dan penutup. Kalian bisa lihat cara menguraikan dalam bentuk paragraf seperti itu. Ya, jangan lupa dikerjakan dan difotokan. Kalau tidak muat, boleh dikerjakan di buku tulis. Tapi kalau muat, boleh dikerjakan di buku cetaknya langsung ya. Di buku tulis atau di buku cetak menggunakan pulpen supaya lebih jelas. Dan tidak boleh banyak tip X. Kalau perlu pakai pensil, nanti ditebakkan pakai pulpen. Kalau tidak, langsung pakai pulpen saja boleh. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung konfirmasi wali kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih.